HIV/AIDS. Yang dari parasit, etiologi parasit itu adalah malaria dan toksoplasma. Tuberkulosis. Tuberkulosis ini penyebabnya Mycobacterium tuberculosis. Penularan TB ini apa? Melalui udara ya, droplet infection. Jadi TB untuk di susunan saraf pusat, dia akan menimbulkan penyakit meningitis TB atau spondilitis TB. Meningitis TB. Meningitis TB ini termasuk TB ekstrapulmoner. Ini yang paling sering ya. Ini fokus primernya terutama dari paru. Fokus primernya dari paru. Penyebarannya melalui tuberkel-tuberkel kecil pada otak yang kemudian pecah ke ruang subarachnoid dan ventrikel yang kemudian mengakibatkan radang yang difus ya, dan kemudian menimbulkan eksudat dan akan menjadi meningoencephalitis. Namun ada penyebaran secara perkontinuitatum, yaitu melalui infeksi dari nasofaring, otitis media, mastoiditis, trombosis sinus cavernosus, endokarditis, dan pneumonia. Diagnosis meningitis TB itu berdasarkan apa? Anamnesis, pemeriksaan fisis, pemeriksaan neurologis, dan pemeriksaan penunjang. Stadium 1 atau stadium awal, ini adalah gejala prodromal non-spesifik. Biasanya gejalanya seperti pasiennya seperti apatis, ya, kemudian iritabilitas, kemudian ada nyeri kepala ringan, kemudian malaise, demam, ya, anoreksia, muntah, dan nyeri abdomen. Nah, untuk yang stadium 2 atau intermediate, ini biasanya pasien dalam keadaan drowsy atau sudah mulai ada penurunan kesadaran, ya. Kemudian ada tanda iritasi Mennings atau kaku kuduk, dan didapatkan kelumpuhan dari nervus 3, 4, dan 6. Stadium 3 atau stadium lanjut. Di sini biasanya pasien meningitis TB sudah ada penurunan kesadaran. Bisa didapatkan kejang dan bisa didapatkan hemiparese. Pemeriksaan penunjang apa yang bisa kita lakukan untuk meningitis TB? Yaitu pemeriksaan penunjang laboratorium ya, liquor cerebrospinal, pemeriksaan PCR, ronsen toraks ini, kemudian CT scan kepala atau MRI kepala. Penata laksanaan dari meningitis TB ini sesuai dengan tata laksana TB. Dan yang perlu kita ingat juga, harus diperhatikan kebutuhan cairan dan elektrolit serta gizi. Tata laksana lain sesuai dengan gejala yang ada, seperti demam, pemberian antipiretik, kejang, pemberian antikonvulsan, dan lain-lain. Yang kedua, spondilitis TB. Ini sering disebut POTS disease, ya, sering disebut POTS disease. Ini adalah tuberkulosis tulang belakang. Ini yang paling banyak adalah di vertebra torakal, ya, daerah torakal. Merupakan 80% dari infeksi sekunder. 90-95% ini disebabkan oleh Mycobacterium TB tipik 2/3 tipe human dan 1/3 tipe bovin. Dan 5-10% oleh Mycobacterium tuberculosa yang atipik. Spondilitis TB ini awalnya adalah infeksi dari korpus vertebra. Infeksi dari korpus vertebra menyebabkan destruksi dari korpus, yang kemudian akan menjadi kolaps dan muncullah gibus. Jadi gibus ini khas ya untuk pasien dengan spondilitis TB. Pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan untuk spondilitis TB adalah pemeriksaan X-ray, ronsen X-ray, ya, CT scan, vertebra atau MRI vertebra, kemudian biopsi dan PCR. Staging dari spondilitis TB itu terbagi 5, yaitu stadium implantasi, stadium destruksi awal, stadium destruksi lanjut, stadium gangguan neurologis, dan stadium deformitas residual. Klinis dari spondilitis TB
yaitu badan lemah atau lesu, nafsu makan berkurang, berat badan menurun, suhu agak meningkat, suhu febril ya, terutama pada malam hari, nyeri pada punggung. Bila terjadi pada anak-anak, ini sering disertai dengan menangis pada malam hari. Diagnosis ini berdasarkan anamnesis. Anamnesisnya yang bisa kita dapatkan apa? Itu didapatkan adanya nyeri kronis pada tulang belakang yang disertai hilangnya nafsu makan. Terdapat penurunan berat badan dan riwayat kontak dengan penderita TB. Nah, ini akan lebih memperkuat diagnosa. Pada pemeriksaan fisik bisa kita dapatkan nyeri tekan pada tulang belakang yang terkena infeksi dan pergerakan yang terbatas akibat nyeri dan spasma dari otot-otot paraspinal. Ya, ditemukan gibus atau deformitas berupa kifosis atau teraba adanya fluktuasi pada pinggang atau inguinal. Adanya gangguan neurologis berupa gangguan motorik dan dari yang ringan sampai yang paling berat. Pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan adalah pemeriksaan laboratorium seperti peningkatan LED atau bisa juga disertai dengan leukositosis, mantul tes positif. Pada pemeriksaan biakan kuman bisa ditemukan Mycobacterium TB, biopsi jaringan granulasi atau kelenjar limfa regional, dan pemeriksaan histopatologis ini bisa didapatkan tuberkel. Untuk pemeriksaan radiologi pada spondilitis TB, kita lakukan pemeriksaan fototoraks untuk melihat adanya TB paru. Kemudian fotopolos vertebra, ini bisa ditemukan osteoporosis, osteolitik, dan destruksi korpus vertebra, disertai penyempitan diskus dari intervertebralis. Untuk pemeriksaan mielografi, ini dilakukan bila terdapat gejala-gejala penekanan sumsum tulang. Bisa juga dilakukan pemeriksaan CT scan, memberi gambaran tulang secara lebih detail dari lesi irreguler, sklerosis, kolaps diskus, dan gangguan sirkumferensi. Untuk pemeriksaan MRI, ini untuk mengevaluasi infeksi diskus intervertebra dan osteomielitis tulang belakang dan menunjukkan adanya penekanan saraf. Ya, gambar spondilitis TB ini gibus ini, gibus. Gibus pada daerah torakal, ya. Ini gibus pada daerah torakal. Ini terjadi destruksi pada vertebra torakalnya, ya. Ini destruksi pada vertebra torakal. Kita lihat di sini dia sudah menekan kanalis spinalis, ya, sudah menekan medula spinalis. Ini adalah gambar medula spinalis. Nah, ini yang dibilang gibus. Penata laksana dari spondilitis TB, ya pemberian OAT, ya, obat anti tuberkulosis. Kemudian pemberian steroid, bisa dilakukan pembedahan, kemudian rehabilitasi. Ini obat-obat yang diberikan untuk pasien-pasien dengan meningitis TB ataupun spondilitis TB. Tifoid. Tifoid itu penyebabnya Salmonella typhi atau Salmonella paratyphi. Penularannya melalui 5F, ya. Food, finger, vomitus, fly, dan feces. 5F. Aspek neurologis dari tifoid ini biasanya terjadi pada pekan kedua sampai ketiga. Manifestasi neurologis 3-35% dari kasus tifoid. Manifestasinya apa? Itu encefalopati, meningitis tifoid, encefalomielitis, cranial or peripheral neuritis, somnolens, sampai ke koma vigil. Nyeri kepala biasanya muncul pada pekan pertama. Tetanus. Tetanus itu berasal dari kata tetanus. Tetanus, ya, artinya stretch atau rigiditas, rigidity. Penyebabnya apa? Clostridium tetani. Tetanus itu penyebabnya Clostridium tetani. Pada tetanus ini, Clostridium tetani ini, dia menghasilkan 2 toksin, yaitu tetanus plasmin dan tetanulisin. Ya. Toksin ini akan menghambat pelepasan neurotransmitter inhibisi. Gejala awalnya biasa yang muncul adalah trismus atau lockjaw, ya, trismus atau lockjaw. Kemudian gejala lainnya bisa didapatkan dari Rhizos sardonicus,
perut papan, opisthotronus, ada disfagia, dan respiratory failure. Ini ya. Jadi tetanus itu ada podentrinya. Jadi ada tempat masuk kumannya, tempat masuk kumannya. Jadi yang harus kita perhatikan adalah mencari lukanya, lukanya di mana, ya. Karena pada tetanus itu didapatkan 2 toksin, ya, tetanus plasmin dan tetanolisin. Ini lukanya, ya. Kemudian dia masuk ke susunan saraf pusat, masuk ke SSP, masuk ke medula spinalis. Ini yang dibilang rictus sardonicus, ya. Jadi mukanya seperti muka topeng. Trismus ini tidak bisa buka mulut, tidak bisa buka mulut. Ini pasien kejang tetanus seperti ini, ya. Nah, untuk opisthotronus itu adalah spasma dari otot-otot vertebra. Jadi biasanya pasien dengan tetanus itu dia seperti melengkung, kejangnya itu dia seperti melengkung. Bagaimana caranya kita mengetahui ada opisthotronus? Kalau opisthotronus itu bisa kita raba, ya, kalau kita kasih masuk tangan kita di bawah punggung pasien, bisa masuk, berarti ada didapatkan opisthotronus. Ada 4 tipe tetanus, yaitu tetanus lokal, tetanus sefalik, tetanus generalisata, dan tetanus neonatorum. Derajat-derajat tetanus, derajat 1 atau derajat yang ringan, ya. Ini trismus ringan sampai sedang, gejala lain tidak ada. Untuk grade 2, derajat 2 moderat, trismus sedang, rigiditas terlihat jelas, spasme ringan sampai sedang, didapatkan gangguan respirasi ringan. Grade 3 atau derajat berat, trismus berat, spastisitas menyeluruh, spasmonya memanjang, didapatkan gangguan respirasi, dan didapatkan disfagia berat. Untuk yang grade 4 atau yang sangat berat, itu grade 3 ditambah dengan gangguan otonom hebat. Jadi pasiennya bisa sampai keringat dingin, kemudian mendapatkan takikardi, ya. Gitu. Untuk penata laksanaan tetanus, kita berikan apa? Eradikasi bakteri kausatif, diberikan antibiotik. Antibiotiknya metronidazole, ya. Terus kemudian penisilin prokain. Kemudian netralisasi dari toksin. Netralisasi toksin dengan pemberian apa? SAT, ya. Pemberian tetanus toksoid, pemberian HTIG, human tetanoimmunoglobulin. Untuk terapi suportifnya kita berikan antipiretik, antispasma, analgetik. Kemudian rehabilitasi dan imunisasi. Rabies, untuk virus rabies ini berasal dari virus RNA, famili Rhabdovirus, genus Lisa, ya. Vektor penyebar virus rabies ini adalah hewan-hewan karnivora, itu anjing, kucing, kera, ya. Ini ya, masuknya virus rabies ke susunan saraf pusat. Jadi virus yang berada di dalam hewan yang tersangka rabies atau hewan yang rabies ini masuk melalui gigitan. Kemudian virus itu replikasi, ya, bereplikasi di otot, tempat gigitan. Kemudian dia akan menginfeksi dari saraf di perifer, ya, dan kemudian akan bergerak naik, ya, menuju ke dorsal root ganglion, ya, dorsal root ganglion, dan berjalan ke medula spinalis, spinal cord sampai ke otak. Kemudian otak terinfeksi. Dari sini, dari otak yang terinfeksi, virus akan berjalan lagi dari otak menuju saraf-saraf yang lainnya atau jaringan-jaringan yang lain seperti mata, ya, ginjal, glandula salivari, gitu.
Jadi gigitan dari hewan yang tersangka rabies, ya, ini akan bereplikasi, multiplikasi ya, jadi virusnya akan menjadi banyak. Itu masa inkubasinya sekitar 20 sampai 90 hari, berarti bisa sampai sekitar 3 bulan. Gejala pertama yang muncul ini ya, pada, susunan saraf pusat sampai pada saat virus berada di dalam otak, itu nyeri, termasuk nyeri ya, kemudian parestesi dari tempat gigitan, dan gejala lainnya yang non-spesifik seperti malaise, demam, headache. Nah, ini masuk di dalam prodromal stage, jadi stadium prodromal. Dapatkan demam, malaise, nyeri kepala, kemudian tanda neurologis yang pertama didapat, yaitu disfungsi cerebral. Ada disfungsi cerebral, ada ansietas, ada konfusi, ya, ada agitasi. Fase neurologik yang akut itu sekitar 2 sampai 10 hari. 2 sampai 10 hari. Ini biasanya penderita sudah mulai ada delir, ya, ada tingkah laku yang abnormal, bisa didapatkan halusinasi, ada insomnia, hidrofobi, ya, takut dengan air, aerofobi, dia takut dengan udara, atau fotofobi, ya, dia takut dengan cahaya, dan bisa menuju ke koma. Onset koma sekitar 0 sampai 14 hari. Dan akhirnya meninggal. Jadi untuk rabies ini, Dek, untuk rabies ini prognosisnya memang sangat jelek. Tidak ada, kalau memang dia digigit oleh hewan rabies, tidak ada yang selamat. Jadi diakhiri dengan kematian. Pasti akan diakhiri dengan kematian. HIV, ini ya, ini virus HIV ya, Human Immunodeficiency Virus. Nah, penyebaran HIV dari mana? Kalian pasti tahu ya. Seks bebas, kemudian dari ibu yang menderita HIV ke bayinya, kemudian saling berbagi peralatan yang terinfeksi, kemudian kontaminasi dari transfusi darah atau transplantasi. Aspek neurologis HIV pada susunan saraf pusat antara lain toksoplasmosis otak, ya, ini yang paling sering ya, toksoplasmosis otak, meningitis TB, meningitis cryptococcus. Untuk susunan saraf tepi bisa didapatkan distal symmetrical polyneuropathy. Nah, gambaran klinis dari toksoplasmosis otak atau encephalitis toxoplasma didapatkan gangguan status mental. Ada demam, sakit kepala, defisit neurologis vokal, gelisah hingga penurunan kesadaran, bisa didapatkan kejang, dapatkan gangguan penglihatan, dan bisa didapatkan gerakan involunter. Untuk gambaran klinis dari meningitis cryptococcus, itu didapatkan nyeri kepala, demam, mual, muntah, kejang, gangguan penglihatan dan pendengaran, dan perubahan status mental dan takut kuduk. Nah, ini gejala dari demensia karena HIV, ya, ada gangguan kognitif seperti perlambatan penurunan gangguan mental, ya, kemudian ada gangguan memori, terus ada konsentrasinya menurun dan komprehensi juga menurun, terus abnormalitas dari tingkah laku ya seperti pasien apati, letargi, ya, respon emosionalnya berkurang, kemudian depresi, agitasi, ya, dan ada disfungsi motorik, itu bisa gangguan berjalan, gangguan keseimbangan, tidak adanya inkoordinasi, ya, tonus bisa abnormal, kemudian bisa muncul tremor. Untuk susunan saraf tepi yang terkait dengan HIV, nah ini tanda-tanda klinis HIV dari distal symmetrical polyneuropathy ini paling sering adalah penurunan atau menghilangnya refleks ankle, jadi refleks dari pergelangan kaki ya.
dan penurunan sensorik, pinprick, dan vibrasi pada bagian distal ekstremitas bawah. Kemudian bisa muncul kelemahan dan atrofi ekstremitas ini jarang terjadi. Nah, HIV/DSP ini dapat terjadi asimptoms, tetapi beberapa pasien biasanya mengalami mati rasa, kesemutan, atau nyeri pada daerah stocking and glove, ya, stocking and glove. Secara umum, gejala HIV/DSP ini dialami pertama kali pada bagian distal ekstremitas bawah. Jadi awalnya muncul di bagian distal ekstremitas bawah. Dapat secara bertahap mengenai bagian proksimal juga. Dalam kasus lanjut, ekstremitas atas bisa juga terlibat. Ini didapatkan rasa kram, menusuk, sakit, dan sensasi terbakar pada ekstremitas yang terkena. Penata laksanaannya yang terkait dengan HIV terkait dengan SSP dan susunan saraf tepi adalah pemberian antiretroviral, ya, antiretroviral. D4T3TC, NVP, D4T3TC. Ini jadi yang kalau pemberian antiretroviral ini biasanya kita konseling juga dengan bagian prokes ya, HIV/AIDS ya biasanya. Terus pemberian simptomatik, pemberian obat-obat simptomatik. Untuk malaria ini penyebabnya Plasmodium falciparum, ovale, Plasmodium vivax, dan Plasmodium malaria melalui perantara nyamuk Anopheles, ya. Nah, yang paling sering menyebabkan malaria cerebral ini adalah Plasmodium falciparum. Nah, ini bisa kita lihat life cycle dari parasit malaria, ya. Life cycle dari parasit malaria. Jadi yang menggigit manusia itu nyamuk Anopheles betina, ya, nyamuk Anopheles betina yang pada kelenjar ludahnya terdapat parasit malaria. Masuk sporozoid, dari kelenjar ludah dia masuk sporozoid menuju ke hati, ya, kemudian dia multiplikasi di dalam hati, yaitu membentuk merozoid. Nah, merozoid ini berada di dalam pembuluh darah atau sel darah merah. Sel darah merah ini bisa ruptur, jadi bisa pecah, dan merozoid ini bisa menginfeksi juga sel-sel darah merah yang lain. Nah, di dalam sel darah merah ini didapatkan female gametosit atau gamet perempuan dan gamet laki-laki. Di sini berlangsung perkembangbiakan aseksual, ya. Dan bila ada nyamuk yang menggigit manusia yang didapatkan parasit malaria, di sini di dalam tubuh nyamuk ini dia akan terjadi perkembangbiakan pula, ya. Jadi bisa berkembang biak juga menjadi gametosit perempuan dan gametosit laki-laki. Nah, gametosit ini akan menjadi zigot. Setelah jadi zigot, dia menjadi lebih bergerak menjadi ookinet, yang menembus dinding perut nyamuk dan akhirnya membentuk oosit yang akan menjadi masak dan akan mengeluarkan sporozoid. Ini sporozoid, ya, sporozoid. Kemudian dia bisa menularkan lagi atau menggigit manusia yang lain atau orang yang lain. Dan dari kelenjar ludahnya ini keluar lagi sporozoid. Ini patogenesis dari parasit malaria. Untuk malaria cerebral, gejala utamanya itu adalah gangguan kesadaran, demam yang non-spesifik, ya. Kemudian bisa didapatkan kejang umum, bisa didapatkan defisit neurologis, koma yang bisa berlangsung 24-72 jam, dan ditemukan asexual form dari Plasmodium falciparum dalam darah. Penata laksanaan dari malaria cerebral ini bisa diberikan kina, kinidin, chloroquine, derivat artemisin, atau exchange transfusion. Komplikasi yang bisa muncul pada malaria cerebral adalah kejang, hipoglikemi, hiperpireksia, gangguan fungsi ginjal, dan hiperparasitemia. Prognosis malaria cerebral
Apabila diagnosis didapatkan secara dini, lebih cepat, dan pengobatan tepat, ini prognosisnya sangat baik. Dan apabila terjadi koma dalam, dan ada tanda-tanda herniasi atau kejang berulang, didapatkan hipoglikemi berulang, dan hiperparasitemi, maka resiko kematian ini akan tinggi. Ya. Sedangkan pada anak-anak bisa didapatkan kecacatan. Oke, terima kasih. Ya, jadi beberapa penyakit infeksi tropis ya yang menimbulkan aspek neurologis, yaitu meningitis TB, spondilitis TB, kemudian meningitis tifosa atau encephalitis dari tifosa, terus kemudian tetanus, rabies, ya dengan malaria cerebral. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan ya? Untuk rabies ya, rabies itu pada daerah-daerah seperti daerah Bali ya, itu masih ada beberapa yang bisa didapatkan kasus rabies. Dulu di daerah Goa juga waktu saya masih dokter umum di UGD masih sering saya dapatkan kasus tersangka rabies ya, tersangka rabies. Kalau sudah diagnosis rabies itu sudah ada biopsi dari otak hewan yang rabies, yang tersangka rabies. Jadi didapatkan virus rabies itu pada otak hewan yang rabies. Itu baru kita bisa bilang penyakit rabies. Ya, jadi kalau hewan yang tersangka rabies menggigit manusia, ya nanti diagnosis pastinya kalau ada biopsi dari otak hewan yang menggigit. Ya. Tapi biasanya itu kalau hewan menggigit, biasanya dalam 10 hari itu hewan akan mati. Ya, dalam 10 hari hewan akan mati setelah menggigit. Yang paling sering terjadi itu biasa kalau digigit sama anjing misalkan ya. Itu biasanya kita bunuh itu anjingnya. Entah kita bunuh anjingnya atau anjingnya lari. Jadi kan kita nggak tahu ya. Tapi kalau seandainya anjing peliharaan, ya anjing peliharaan, kita tetap kasih makan anjingnya, tetap kita rawat anjingnya. Kalau memang dia positif rabies, maka dia dalam 10 hari dia akan mati. Tapi kalau tidak rabies, ya dia tidak akan mati. Untuk pemberian vaksin anti rabies, itu bisa kita berikan dari hari ke-0 habis digigit ya, hari ke-0 saat digigit, terus kemudian hari ke-7, dan kemudian hari ke-21. Itu untuk pemberian vaksin anti rabies. Jadi rabies itu nggak ada obatnya deh ya, nggak ada obatnya. Kalau memang sudah ada gejala-gejala, sudah stadium neurologis, ya seperti dia gelisah, agitasi, ada hidrofobi, ada aerofobi, ada fotofobi, itu biasanya tidak akan lama, itu akan menuju koma dan berakhir dengan kematian. Ada yang mau ditanyakan tentang infeksi tropis, aspek neurologisnya? Ada yang ikut TBM nggak dari mahasiswa? Tadi beberapa mahasiswa yang join Zoom dok. Kalau yang ikut TBM mungkin sempat kayak apa lagi namanya, kayak magang gitu ya, magang di UGD atau di mana gitu, ada nggak anunya? Tapi teman-teman TBM mungkin bisa menjawab.
siapa tahu pas magang di UGD atau di puskesmas ada masuk kasus rabies, tetanus. Bisa di-share pengalamannya kalau ada. Teman-teman yang dari TBM mungkin bisa menjawab. Tapi dok, untuk kasus rabies tidak ada dok kemarin waktu magang dok. Tapi Belum pernah untuk ada ya? kasus Tapi, tetanus ada beberapa dok. oh ya? Tapi iya dok. Di mana itu dek? Kamu dapat? Tapi dok kemarin magang TBM kami di Rumah Sakit Syekh Yusuf dok. Oh ya, tetanus ya? Tapi iya dok. Share nih sama teman-teman apa waktu kamu melihat pasien tetanus seperti apa? Tapi Jadi, dok untuk khas sekali ya, pasien tetanus itu kelihatan khas sekali. Gejala awal yang pertama muncul itu biasanya tismus. Ya enggak? tapi dok untuk kasus tetanus kemarin dok pasiennya datang dengan keluhan sudah tertusuk dok, entah itu tertusuk dan kebanyakan itu tertusuk paku di kakinya dok. Luka kotor ya? Iya dok, mereka datang dengan keluhan tismus dok. Setelah itu untuk penanganannya kami inkisi dulu dok, bersihkan dulu terlebih dahulu, dicabut dulu pakunya dok. Lalu dia masih bawa pakunya? Tapi dok, iya dok, ada yang beberapa yang masih tertancap pakunya dok. Lalu dicabut di UGD dok. Setelah itu diinsisi dok. Lalu disuntikan injeksi tetanus dok. Itu berarti bukan tetanus mungkin itu dek. Luka curiga tetanus nanti ya. Oh, jadi iya, luka-luka kotor ya. Kalau luka kotor seperti luka tertusuk paku, luka tertusuk kayu atau bambu ya, atau tertusuk pecahan kaca ya, dan tidak diobati, itu dia bisa muncul tetanus, penyakit tetanus ya. Tapi nggak apa-apa. Itu kalau memang dia tidak bawa ke rumah sakit atau dia bawa ke puskesmas, tidak dibersihkan lukanya, kemungkinan bisa saja jadi tetanus nanti akhirnya ya. Jadi luka-luka yang seperti itu memang resiko tinggi untuk ada muncul tetanus. Nah, jadi kalau luka tertusuk paku itu di cross insisi ya, yang kemarin kita lihat ya. Nah, di cross insisi itu biasanya dibersihkan pakai H2O2 ya, hidrogen peroksida sampai berbusa sekali, terus kemudian digunakan betadine, terus kemudian dibersihkan pokoknya sampai sebersih-bersihnya, darahnya sampai berhenti sendiri ya. Gitu. Jadi menciptakan luka yang anaerob ya, karena bakteri dari tetanus ini bersifat aerob ya. Terus kemudian jangan lupa setelah dibersihkan, biasanya kalau lukanya tidak besar, tidak perlu dijahit ya. Biasanya tidak perlu dijahit. Tapi kalau lukanya lumayan dalam atau luas, itu biasanya hekting situasi saja. Hekting situasi ya. Tetap harus pasien ganti perban, menjaga luka jangan sampai kotor lagi, seperti itu ya. Nah, untuk pasien-pasien tetanus itu yang khas memang munculnya trismus. Trismus itu muncul pertama kali. Bagaimana caranya menghitung trismus ya? Jadi trismus itu dia susah buka mulut. Susah sekali dia buka mulut. Karena dari spasme otot-otot masseternya ya, otot-otot fasialnya, dia susah buka mulut. Kita bisa hitung sekitar 1 cm, ya, 2 cm, 3 cm. Dengan cara apa? Perkirakan saja. Dengan cara jari ya, menggunakan jari tangan kita. Jangan juga dikasih masuk dalam mulut ya dek. Dan oh 1 jari gini dia bisa buka. Oh berarti kurang lebih 1 cm nih. Kalau dia Pak buka mulut, nah kira-kira 2 jari ini kita bisa kasih masuk ini tangan kita. Oh berarti kurang lebih 2 cm. Ya. Yang dibilang trismus berat ya, trismus berat itu adalah trismus yang kurang dari 1 cm. Ya, kurang dari 1 cm. Trismus yang sedang sampai berat itu dari 1 sampai 3 cm. Trismus yang ringan itu trismus yang lebih dari 3 cm. Gitu ya. Nah, terus setelah trismus itu
biasanya, kita tanyakan kembali pasien, apakah ada kejang? Sudah muncul kejang tidak? Itu untuk pasien-pasien tetanus, ya, kejang. Jadi prognosis dari tetanus itu dari masa inkubasi, ya. Masa inkubasinya berapa hari, terus kemudian onset periodnya berapa hari atau berapa jam, ya. Terus kemudian ada peningkatan suhu tubuh atau hipertermi, ya. Terus kemudian dari usia, semakin tua usia dan semakin muda, itu prognosis jelek. Terus, dan riwayat vaksin atau riwayat, TT sebelumnya, ya. Riwayat TT sebelumnya, itu. Nah, kalau untuk masa inkubasi, apa itu masa inkubasi? Masa inkubasi itu masa mulai dari masuknya kuman, mulai dari adanya luka, sampai muncul gejala pertama, ya, sampai muncul gejala pertama atau trismus. Masa inkubasi. Jadi kalau kurang dari 7 hari, prognosis jelek, ya. Prognosis jelek kalau kurang dari 7 hari. Terus kemudian onset period. Apa itu onset period? Onset period itu mulai dari gejala pertama atau trismus mulut sampai muncul kejang, itu kita tanyakan. Dua hari munculnya kejang itu, berarti prognosisnya jelek, ya, prognosis jelek. Itu. Jadi diingat, jadi kalau untuk pasien-pasien tetanus, itu kita tanyakan lukanya kena apa, ya. Termasuk luka bakar ya, Dek, ya. Luka bakar itu kalau tidak ditangani, itu juga termasuk luka kotor, ya. Lukanya, sejak kapan dia mulai muncul lukanya itu. Terus kemudian kita tanyakan, sudah berapa lama muncul trismusnya atau susah buka mulutnya? Kalau ada muncul kejang, sudah berapa lama dia kejang dari muncul gejala trismus sampai dia muncul kejang? Nah, kalau dari situ kita sudah tahu, kita udah bisa prognosis ini pasien, ya. Gitu. Untuk petata laksanaannya ya pemberian serum anti tetanus, tapi jarang sekarang ya. Untuk serum anti tetanus itu jarang sekali kita bisa dapat. Biasanya kita berikan pasien-pasien tetanus itu HTIG, ya, Human Tetano Immunoglobulin. Itu nama obatnya Tetagam. Tetagam ini dosisnya 300 sampai 3000 unit, ya, IU. Satu vial itu Tetagam itu dosis 250. Tunggu dulu deh ya, saya terima pasien dulu. Terima. HTIG ya, HTIG itu satu vialnya isinya 250 IU. Jadi kalau pasien itu bisa kita berikan bisa sampai 3000 IU. Ya. Biasanya pemberian 1000 IU sudah bagus nih biasanya, ya. Kalau memang cepat penata laksanaannya. Selain itu kita berikan antibiotik, ya, metronidazole. Metronidazole 500 mg per 6 jam. Penicillin procaine juga sekarang sudah jarang sekali ya obat penicillin procaine. Jadi kita bisa ganti dengan erythromycin, ya. Bisa kita ganti dengan erythromycin. Gitu. Untuk tetanus. Kalau untuk meningitis TB, ya pemeriksaan fisik atau pemeriksaan neurologis yang kita dapat bisa didapatkan apa rangsang Mennings ya, rangsang Mennings positif. Itu kemudian ada demam, ada fokus primernya, pada pemeriksaan toraks itu didapatkan TB paru. Ya, kita pasti sudah curiga ini ada meningitis TB.
Diagnosis pastinya dengan apa? Dengan pemeriksaan liquor cerebrospinal ya, liquor cerebrospinal. Masih ada yang mau ditanyakan lagi, Adik? Ini semester berapa ya yang blok infeksi tropis ini? Tapi Dok semester 5 Dok. Oh, udah senior ya? Mhm. Silakan bertanya kalau ada yang mau ditanyakan. Mengenai tetanus, meningitis TB, spondylitis TB, rabies ya, toxoplasmosis otak atau toxoplasmosis cerebri ya untuk pasien dengan HIV/AIDS. Itu untuk toxoplasmosis bisa juga kita periksa IgG, IgM toxonya juga ya. Gitu. Malaria cerebral. Ini kalau blok begini dibagikan bahannya enggak? Bahan Word-nya ke kalian? Tapi dokter biasa kirimkan PPT-nya Dok, tapi Dok. Oh, cuman PPT-nya saja. Tapi ya Dok, PPT presentasi dokter biasa dikirimkan Dok ke mahasiswa Dok, tapi Dok. Oh, gitu. Apa, dapat blok gitu kan, pas kusruk itu cari cari soal, cari kasus yang keluar tahun lalu, gitu. Kasus-kasus apa biasanya kalau yang untuk neurologis, itu sampai dosis-dosisnya nggak ditanyakan di soal? Tapi Dok, berdasarkan SKDI Dokter Umum Dok. Mhm. Biasanya sampai dosis ya atau enggak? Nah, kalau ini kan karena PPT-ku ini saya nggak kasih masuk dosis-dosis di sini. Tapi nantilah ya kalau seandainya ada waktu nanti saya bikin nih anunya PDF Word-nya ya.
Tapi dok, Dari seniormu yang semester lalu gitu deh, yang semester 5 yang dulu, berarti yang tahun lalu itu mereka juga nggak dapat bahan materi gitu ya? tapi dok, mungkin nanti saya tanyakan dok, jika kalau ada saya minta dok di kakak-kakak yang sebelumnya dok, kalau ada materi yang diberikan dok, iya dok. Iya, nggak, saya cuma mau tanya aja, nanti coba saya tanya juga sama dokter Mus, apa ada materi yang tahun lalu atau tidak. Karena kalau PPT begini kan biasanya cuma garis besar aja nih yang saya buat, nggak sampai sedetail-detailnya gitu. Tapi iya dok. Silakan dek, kalau ada yang mau ditanyakan. Siapa tahu ada yang pernah tinggal di Papua. Ada dek sih yang pernah tinggal di Papua atau orang Papua. Biasanya kan di situ endemisnya malaria tuh di situ. Pernah nggak melihat tetangga kah atau apa gitu yang dengan kesadaran menurun, ada tanda-tanda gangguan nervus atau motoriknya, gangguan neurologisnya. Karena malaria cerebral ini saya nggak pernah dapat sampai sekarang, nggak pernah saya dapat. Dari sejak saya residen sampai sekarang saya belum pernah dapat malaria cerebral. Untuk toksoplasmosis ada tetanus beberapa kali ada di rumah sakit Syekh Yusuf ya. Dari sejak saya di rumah sakit Syekh Yusuf ya, ada sekitar 8 kasus yang hidup, maksudnya yang membaik, pulang dengan baik pasiennya, itu hanya sekitar 4. Jadi yang setengahnya berakhir dengan kematian tetanus ya. Jadi tetanus itu kalau sudah muncul kejangnya dek, itu apalagi kalau kejang dari trismus ke kejangnya itu waktunya singkat, itu memang prognosisnya buruk, jelek. Apalagi yang saya mau kasih ya. Oh iya, vaksin anti rabies ya. Vaksin anti rabies itu obatnya Verorab namanya, ya, Verorab. Jadi kalau kita dapat pasien tersangka digigit oleh hewan rabies, itu kita resepkan bukan VAR ya, tapi Verorab itu nama dagangnya ya, Verorab. Itu Verorab itu dia sudah dalam bentuk ampul, tinggal diinjeksi saja, injeksi IM. Biasanya untuk hari ke-0 itu digunakan 2 ya, 2 vial. Jadi deltoid kanan, deltoid kiri. Gitu. Terus kemudian hari ke-7 satu vial ya. Terus hari ke-21 itu 1 vial juga. Gitu. Ya. Itu untuk vaksin anti rabies. Nah, kalau serum anti rabies itu nama dagangnya sih Imovac pakai G ya, Imovac. Cara pemberiannya untuk serum anti rabies
itu setengah dosis disuntikan infiltrasi sekitar luka, setengah dosisnya lagi di IM, ya, setengah dosis. Jadi dosisnya untuk serum anti rabies ini, ya, kalau untuk serum homolog itu 20 IU per kilogram berat badan. 20 IU per kilogram berat badan. Bedanya penata laksanaan luka gigitan, ya, luka gigitan dengan luka karena tusukan seperti luka curiga tetanus, ya. Jadi penata laksananya beda ya, Dek, ya. Kalau untuk luka gigitan hewan, ya, hewan yang tersangka, itu caranya apa? Dicuci. Dicuci dengan air bersih, ya. Air bersih ditambah dengan sabun, itu sekitar 5 sampai 10 menit. Terus kemudian dibilas lagi dengan air bersih. Jadi menggunakan deterjen, ya. Cuci luka gigitan itu dengan deterjen dengan air plus sabun sekitar 5 sampai 10 menit, kemudian dibilas dengan air bersih. Setelah itu diberi alkohol, ya, diberi alkohol, kemudian diberikan betadine dan apalagi namanya, usahakan sebenarnya kalau seandainya gigitannya tidak dalam, itu tidak usah dijahit, tidak usah dihekting, ya, tidak usah dihekting, ditutup dengan perban saja. Tutup perban itu juga tidak rapat, ya, gitu. Bedanya tadi dengan luka karena tertusuk paku atau tertusuk kayu, ya. Kalau dengan luka tertusuk paku atau kayu itu dengan menggunakan H2O2, ya, hidrogen peroksida, terus kemudian dibersihkan dengan betadine. Nah, kalau untuk luka gigitan hewan itu kita cuci dengan deterjen, ya, cuci dengan deterjen sekitar 5 sampai 10 menit, kemudian dibilas dengan air bersih. Itu bedanya, ya. Siapa tahu kamu nanti di IKM atau IKP, ya, itu dapat di puskesmas atau dapat di puskesmas mungkin biasa deh, ya, kalau IKM, ya. Nah, bisa kau dapatkan itu kasus rabies, ya, atau kasus manusia tergigit hewan, ya, bisa kita tahu caranya mencuci luka, gitu. Apalagi yang mau saya sampaikan, Di? Kalian tidak ada yang mau bertanya? Tapi kakak-kakak dan teman-teman, siapa tahu ada yang mau bertanya ke dokter, dipersilahkan. Atau Faiz mau bertanya, mau ke Faiz? Jadi untuk kasus meningitis TB itu ada kaku kudul, ya. Kalau spondylitis TB itu biasanya pasien mendapatkan gibus, ya, kalau sudah lama, ya, terinfeksi itu bisa didapatkan gibus. Terus kemudian tetanus itu gejala khasnya adalah trismus, ya, opisthotonus, rhesus sardonicus, perut papan, ya, itu karena spasme semua, spasme dari otot-ototnya semua, ya, karena neurotoksinnya tersebut. Terus kalau rabies itu gejala khasnya itu biasanya agitasi, ya, pasien gelisah, terus hidrofobi, dia nggak mau kena air, terus kemudian dia takut dengan angin atau tiupan-tiupan angin, gitu. Terus kalau malaria cerebral, ini gejala khasnya kesadaran menurun, ya, gitu. Dan diagnosis pastinya, ya, kalau meningitis TB itu dengan pemeriksaan LCS, ya. Kalau spondilitis TB itu bisa dengan biopsi dari paravertebralnya. Biasa kalau
kondilitis TB itu biasanya ada abses paravertebra. Jadi bisa dilakukan biopsi paravertebra, ditemukan tuberkel di situ, ya diagnosis pastinya itu. Terus kemudian kalau malaria cerebral itu biasanya kita pemeriksaan penunjang mikroskopisnya itu ya pakai darah tepi ya, pemeriksaan DDT namanya, pemeriksaan DDT atau pemeriksaan PCR juga bisa. Itu sudah pemeriksaan biomolekuler gitu. Kalau apalagi itu tadi, meningitis tifosa juga jarang ya. Saya dapat juga meningitis tifosa itu jarang. Tapi yang jelas kalau meningitis itu pasti berarti ada tanda-tanda rangsang meningitis juga ya, bisa didapatkan tanda-tanda rangsang meningitis. Masih lama waktu tak ini. Tidak apa-apa sih kalau kita tahu. Nanti dimarahin sih sama koordinator blok. Tapi dok, jikalau materinya sudah selesai dan tidak ada ini juga yang ingin bertanya dok, mungkin bisa nih dicukupkan dok. Bisa. Oke, kalau begitu bisa kita tutup saja. Kalau mungkin mudah-mudahan sudah mengerti lah kalian semua dek. Nanti kalau saya ada waktu saya bikin materinya, PDF Word-nya. Tapi dok. Oke dek. Ya dok, terima kasih banyak dok atas ilmu dan materi yang telah dibagikan siang ini. Mungkin cukup untuk perkuliahan kita di siang ini. Jikalau sudah tidak ada dari teman-teman yang ingin bertanya, semoga materi yang diberikan oleh dokter dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua ke depannya. Terima kasih banyak dok sebelumnya dok. Ya, saya duluan ya. ABY. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.